الفاتحة. نبدأ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal-gharimun. Al-madinun adalah orang yang punya hutang. Wahum ala darbaini, sedangkan orang yang punya hutang yang berat terima zakat itu dibagi menjadi dua. Fadarbul awalu man istadana li hajati nafsi wa iyalihi. Orang yang hutang untuk keperluan dia sendiri dan atau keluarganya. Fahada yuta min samil gharim. Maka ini orang dikasih dari bagian gharim nominal yaqdi yang dia bisa melunasi dengannya tainau utangnya idza tawafara bi thalathati syurutin, ketika memenuhi 3 syarat. Al-awalu ayakuna muhtajan ila ma yaqdi bi adaina. Dia memang berhajat, perlu kepada nominal uang yang dia gunakan untuk melunasi hutangnya. Kalau kana ghaniyan binaqdin aw ardin. Kalau dia ini mafhumnya orang yang mampu, ghani di sini orang yang mampu melunasi hutang, entah binaqdin karena punya uang simpanan atau punya harta yang bisa dijual untuk melunasi hutang. Qadiran ala ma yaqdi bihi, yang mampu alama mendapatkan sesuatu yaqdi bihi yang dia gunakan untuk melunasi hutang, falasa anau lam yu'ta. Maka pendapat ashab yang diunggulkan, dia tidak berhak untuk dikasih zakat. Kamala yutal mukatab babun sabil ma'al ghina. Sebagaimana mukatab, budak mukatab babun sabil tidak boleh dikasih zakat dalam kondisi mampu. Bikhilabil gharim, lain dengan orang yang hutang lidatil bain, untuk mendamaikan perselisihan, persengketaan. Alati qariban, yang nanti baru akan dijelaskan. Faina masalahatu aimatun, sesungguhnya maslahatnya gharim lidatil bain, orang yang hutang untuk mendamaikan perselisihan, ini maslahatnya umum untuk masyarakat. Fa'ala hadha law lam yamlik syai'an, kalau dia tidak memiliki apa-apa sama sekali, wa qadara ala qada'i bil iktisab, dia mampu melunasi hutang dengan cara kerja dulu, fasa'ana yuta, maka pendapat yang sahih dia dikasih zakat. Li'annahu la yumkinu qada'u ila bada zaman, karena kalau dia mendapat uang harus kerja dulu, dia tidak bisa melunasi hutang kecuali selepas beberapa waktu. Wa qad yaridu ma yamna'u minal qada', terkadang dia terhalang oleh sesuatu yang menghalang, terkadang menimpa dia, yaridu, terkadang menimpa dia apa ma perkara yamna'uhu minal qada', yang menghalangi dia dari melunasi hutang. Wala yutabaru huna al-faqru wal maskanah, di sini tidak disyaratkan dia ini fakir, punya sifat fakir miskin. Walau malaka qadra kifayatihi, maka seandainya orang itu cukup, memiliki kecukupan untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Wa kana law qada dainahu mimma ma'ahu, sedangkan dia seandainya melunasi hutangnya mimma dari harta yang bersama dia, lana qasamaluhu an kifayatihi, maka akan berkurang hartanya dari kadar yang mencukupinya. Turika lahum ma yakfihi, maka dibiarkan bersama dia apa yang mencukupi dia. Wa utiya ma yaqdi baqi adainihi, kemudian dia dikasih dari zakat ma nominal harta yaqdi bihi yang dia bisa melunasi bi dengan ma baqi adainihi sisa dari hutangnya. Jadi ini diperhatikan, gharim itu ada 2 macam. Yang pertama adalah orang yang hutang untuk keperluan pribadi, bahasa kita itu. Entah pribadi itu sifatnya
diri sendiri atau orang-orang ayal yang di bawah tanggung jawabnya. Ini dia boleh terima zakat dengan syarat satu, memang orang yang perlu untuk dibantu guna melunasi hutang-hutangnya. Jadi mafhumnya kalau dia memiliki harta, entah itu harta tunai berupa uang atau harta berupa barang yang bisa dijual, yang nanti hasil penjualan itu bisa digunakan melunasi hutang, maka kini al-asah berarti dia kaya, dia mampu. Maka tidak boleh dikasih zakat sebagaimana Ibnu Sabil mukatab yang bisa melunasi mukatab yang bisa melunasi cicilan-cicilannya, Ibnu Sabil yang punya bekal yang menyampaikan kepada tujuannya, ini tidak boleh dikasih zakat. Beda dengan gharim yang untuk kepentingan umum, maka ini dikasih zakat tujuannya karena ini menjaga ini dia utang itu demi kepentingan umat. Ini kalau nggak dikasih zakat nanti orang tidak mau korban untuk umat gitu loh. Tidak mau. Ternyata dia di samping pengorbanan fisik, keahlian, mental apa, juga harus korban harta juga. Nah ini ternyata apa yang dia korbankan itu harus dia tanggung sendiri. Nah, ini orang terkadang jadi kapok begitu. Maksudnya begitu. Terus apakah disyaratkan di sini fakir maskana? Tidak. Jadi orang yang punya simpanan harta atau penghasilan cukup, gara-gara punya utang, ini kalau dikurangi hartanya untuk melunasi utang, maka keperluannya jadi berkurang. Jadi dia jadi kekurangan begitu. Orang punya pendapatan pas-pasan, cukuplah. Tapi kalau digunakan itu sebagian harta untuk melunasi hutang, maka dia jadi kekurangan. Nah ini maksudnya, maka orang begini boleh dikasih zakat ya seukuran berapa yang dia tidak mampu bayar utang, yang dia mampu dibayar, yang dia tidak mampu, nah yang dia tidak mampu maka dicukupi dari zakat. Yang kedua, yakuna dainu li ta'atin aw mubahin. Jadi hutangnya ini bukan untuk maksiat, minimal itu mubah. Nah, untuk taat atau mubah. Ini perhatikan. Jadi yang dibahas itu apa tujuan orang hutang. Jadi apa tujuan orang hutang? Taat, orang hutang untuk berangkat haji, orang hutang untuk dakwah, orang hutang untuk silaturahim, orang hutang untuk beli kitab, orang hutang untuk tujuan mondok. Ini kan namanya den untuk taat. Mubah. Iya perkara-perkara mubah untuk nikah. Ini sebagian orang kan mubah, tidak sunnah. Kalau ini nikah sunnah ya berarti untuk perkara taat. Atau dia beli apa itu yang sifatnya mubah. Dari orang utang untuk beli motor, umpamanya kan gitu kan. Karena motor ini ya keperluan. Nggak punya motor itu ya repot. Utang untuk ikram tamu, ini perkara yang taat juga. Nah ini, jadi yang diperhatikan itu bukan cara utangnya, tetapi tujuan apa, untuk apa dia utang. Labaika nabi maksiatin. Kalau dia utang untuk tujuan maksiat, kalau khamri, dibelikan arak. Wali surafi fi nafaqah, atau berlebihan. Jadi surab itu mubadir berlebih-lebihan di dalam nafkah keluarganya atau dirinya. Lam yuto maka tidak dikasih. Illa yatu kecuali kalau dia taubat. Wa yuto halan. Maka dia dikasih saat itu juga. In ghalaba dhanu sidqi fi taubatihi. Kalau disangka kuat, maksudnya dia betul-betul taubat, jujur di dalam taubatnya. Jadi karena ini ada orang tuh salah paham. Itu gimana Pak? Orang utang untuk kredit motor dengan cara riba. Kredit di bank konvensional, di lesing-lesing yang konvensional, bukan syar'i. Lah, itu nggak boleh dikasih karena kreditnya riba loh. Coba dipahami baik-baik. Di sini tidak membahas tata cara kredit.
Yang dibahas itu tujuan kredit, kan gitu kan? Tujuan kredit gitu loh. Makanya apa itu, kalau orang itu tujuan kreditnya itu tujuan yang mubah, lah caranya itu cara-cara yang tidak benar, cara yang tidak benar, maka ini lihat ibarat kitab ini ya masih boleh dikasih gitu loh, masih boleh. Cuma itu tadi, kapan dia dikasih? Lah, poin berikutnya, ayakuna dainu halan, hutang sudah jatuh temponya, sehingga namu ajalan palasana la yuta. Kalau hutang ini belum jatuh tempo, ya tidak boleh dikasih. Gitu. Makanya kayak orang punya cicilan utang. Nah, orang punya cicilan utang. Jadi kalau apa itu namanya, bulan kemarin mampu bayar, nah bulan sekarang ternyata tidak mampu bayar. Entah nggak mampu semua atau sebagian, berarti dia bulan ini perlu dibantu. Cicilan bulan ini aja. Nanti bulan berikutnya kalau sudah jatuh tempo, nah kalau dia mampu ya sudah, nggak boleh dikasih. Kalau dia ini tidak mampu ya boleh minta zakat lagi. Ini sudah saya utarakan kemarin bahwa kondisi orang itu bisa berubah-ubah setiap bulan. Bulan kemarin orang itu dikatakan kaya cukup, lah sekarang dikatakan miskin, bisa saja. Jadi bulan kemarin ini dari segi penghasilan, dari segi keperluan, ya normal-normal aja. Ternyata bulan ini istrinya melahirkan, anaknya perlu biaya di pondok tahun baru, semua ingin beli kitab, lah berarti kan bulan ini keperluannya jadi banyak. Sehingga pendapatan dia yang hanya cukup untuk kehidupan yang normal-normal itu, ketika banyak takaza, banyak tuntutan pengeluaran, di waktu yang bersamaan, dia menjadi orang yang kekurangan. Nah ini berarti bulan itu, dia boleh masuk kategori miskin. Nah, begitu pula ini, orang yang punya kredit, sama. Bulan ini bisa saja dia ini cukup, mampu. Bulan berikutnya bisa saja dia ini gharim. Wa darbus tsani man istadana li islah idatil bain. Orang yang hutang untuk mendamaikan pertikaian. Baya khawa fitnatan baina qabilatain. Gambarannya dia khawatir ada fitnah, maksudnya itu perang di antara dua kabilah, atau ta'ifatain, atau dua kelompok, atau ini, atau dua orang tanaza'a fi qatilin yang berselisih mengenai korban pembunuhan, atau malin mutlafin atau harta yang dirusak. Wa in 'arifa qatiluhu aw mutlifuhu. Walau dalam surah yang pertama diketahui siapa pembunuhnya, dan dalam surah yang kedua diketahui siapa yang merusakkannya. Jadi gini, ini ada dua suku. Nah yang satu, kayak mamanya dulu cerita di Sampit itu mamanya. Jadi ada satu suku dibunuh. Nah, dibunuh. Nah ini sukunya marah. Maka si pembunuh itu dibantai sak keluarganya. Dibantai sak keluarganya. Nah ini ketika tidak ada yang melerai, tidak ada yang mendamaikan dan memberikan solusi, akhirnya kemarahan itu terus menjadi dendam. Nah, ketika sudah pada marah nggak bisa dikendalikan sampai ini pertengkaran antara suku Madura dengan suku Sampit ini, polisi pun nggak bisa melerai ini pertikaian sehingga korban itu pembunuhan itu nggak bisa dihitung. Nah ini, maka ini satu beberapa tempat ketika terjadi pembunuhan di mana ini kesukuannya masih kuat, maka sukunya akan menuntut. Nah, ketika tidak ada yang bertanggung jawab, walaupun diketahui siapa pembunuhnya, ini terjadi umpamanya mobil menabrak orang, mobil menabrak apa itu merusak.
Jadi ada kambing-kambing dibunuh, umpamanya. Ini ada tanaman dirusak. Tidak ada yang tanggung jawab. Maka ini ada orang yang paham betul lihat kondisi. Ini kalau dibiarkan bisa perang besar. Maka dia maju depannya. Ya, ini hitung berapa kerugiannya, saya tanggung. Nah, berapa kerugiannya, saya tanggung. Maka akhirnya dia utang. Untuk menyelesaikan pertikaian itu dia utang. Jumlah besar. Mungkin bisa 50 juta, mungkin bisa 100 juta. Apalagi kalau ini diat 100 ekor unta, itu kan miliaran itu. Nah, miliaran. Nah, dengan itu keluarga dikasih uang 100 juta, damai, negosiasi. Nah, dengan mediasi. Nah, akhirnya siap dibayar 150 juta, deal, utang. Nah, orang yang sudah berjasa ini bisa melerai dendam, melerai pertikaian. Akhirnya dua kubu tidak saling serang. Ini sudah sangat-sangat berjasa. Lah, jangan sampai terus dia sudah berjasa, dibebani lagi beban yang lebih berat, yaitu apa? Dia harus membayar sendiri itu utang yang dia transaksikan untuk melerai dua kubu yang bertikai. Maka orang begini berhak dikasih zakat untuk melunasi hutang-hutangnya. Fayastadinu malan wa yasrifu bi taskini tilkal fitnati. Maka dia utang sejumlah harta, nominal harta, kemudian dia gunakan untuk meredakan fitnah tersebut. Fayutama yafi bidainahu lidzalik. Maka dia dikasih nominal harta yafi yang bisa melunasi, mencukupi bi dengannya. Dainau hutang dia lidzalika untuk taskinul fitnah. Sawan kana ghaniyan au fakira, baik dia kaya atau miskin atau fakir. Wa min ad-darbi tsani, termasuk yang kedua, man istadana li maslahatin amatin. Orang yang dia utang untuk maslahat yang umum. Biaya manafalil muslimin, manfaatnya merata kepada seluruh orang Islam. Kaki rodhaifin, seperti sukuh tamu itu apa? Memuliakan nanti, menjamu tamu bahasanya. Karena menjamu tamu ini perkara yang sangat dianjurkan, tanda orang beriman. Sehingga ini entah tamu itu tamu pribadi, tamu mahalah, tamunya siapa saja. Karena menjamu tamu ini bagian daripada tradisi, atau kok tradisi, bagian daripada syariat Islam yang harus dihidupkan dan dilestarikan gitu. Terutama tamu-tamu dari jauh. Jadi entah tamu pribadi, tamu mahalah, tamu masjid, maka dikasih makan gratis selama 3 hari. Nah, ini seumpama dia ini utang, maka utangnya itu bisa dilunasi dari zakat. Wa kiasirin, menebus tawanan. Ini kayak tawanan Palestina itu namanya, ditawan. Maka ditebus bayar sekian. Maka dia utang dulu untuk menebus tawanan. Wa imaratin awi masjidin, membangun semisal masjid, madrasah, musola. Jadi orang bangun masjid, ini bangun loh ya. Ternyata dia punya utang di toko bangunan. Nah itu utangnya itu dibayar pakai zakat boleh. Wa ikana ghanin, walaupun dia sendiri kaya. Wa masarfu zakat libinain ahli masjid. Adapun zakat bukan untuk membayar utangnya si takmir, utangnya si panitia pembangunan masjid, bukan. Langsung uang zakat digunakan membeli material bangun masjid. Ibtidaan, di permulaan. Oli kafanil mayyiti falam yajuz, maka tidak boleh. Kata fil majmu'i, begini keterangan dalam kitab Majmu'. Ini harus dipahami betul. Jadi kalau zakat langsung digunakan untuk beli material bangun masjid, madrasah, pondok, nggak boleh. Tetapi kalau ini pengurusnya, tim pembangunannya, takmirnya atau ustadznya, pengurusnya, dia punya utang
di orang lain atau punya utang di toko bangunan, itu dibayar dari uang zakat itu boleh. Allah wa innama yutal gharimina zakati matamatinu alaihi. Mereka mengatakan, ulama mengatakan, gharim dikasih zakat selama utang masih ada padanya. Amma idza lam yastadin, adapun kalau dia ini membangun masjid, bangun madrasah, menebus tawanan, menyelesaikan pertikaian, bukan dengan cara utang, bal a'ta dzalika min malihi. Dia langsung memberi pakai hartanya dia sendiri. Awistadana wa wafadaina min malihi, atau dia ini utang dulu kemudian dibayar, dia lunasi dari harta dia sendiri. Aubriya minu, atau dia dibebaskan oleh dain minu dari ten. Falam yuta bisa babihi, maka tidak boleh dikasih zakat dengan sabab yang diutarakan tadi. Wa inama yuta qadra hajatihi, dia hanya dikasih sesuai hajatnya. Walau utiya min zakati summa ubriya min, kalau dia sudah dikasih zakat kemudian ternyata dibebaskan dari utang, awistagna, atau dia cukup, babakia malu zakat fiyadihi. Nah, ini perhatikan. Ada orang dikasih zakat atas nama utang, gharim. Tahu-tahu ketika dia mau bayarkan itu uang zakat diserahkan kepada dain, loh, Pak, saman udah nggak usah dibayar, udah saya bebaskan. Nah, kan utuh uangnya itu. Awistagna, atau ternyata dia ini dari fakir jadi kaya. Kaya itu maksudnya dengan selain zakat. Jadi maksudnya istagna ini dia punya harta dari sumber lain yang cukup untuk bayar utang. Wa baqiya malu zakati biyadihi, harta zakat masih ada di tangannya, usturi jamin. Maka wajib ditarik opo malu zakat minu dari dia. Bisyadatil mutasila, dengan seluruh tambahan yang melekat pada harta. Lihatami husul maksud, karena tidak dicapainya tujuan dengan memberi zakat kepada dia. Karena dia ini dikasih itu untuk melunasi utang, ternyata dia sudah bisa melunasi atau terbebas dari utang dengan cara-cara yang lain. Berarti itu harta zakat tidak berguna, tidak berfungsi tujuannya. Maka gimana? Tarik. Nah, wajib ditarik. Dan orang yang terima zakat juga wajib mengembalikan. Maksudnya begitu. Kecuali kalau ternyata ini ini fatwa yang agak longgar. Kecuali kalau dia ini ternyata tergolong fakir miskin, jadi selain gharim, dia ini fakir miskin, ya sudah, ini dia boleh terima atas nama fakir miskin, tapi cara yang hati-hati, dia lapor dulu kepada petugas zakat bahwa ini ternyata dia sudah bebas dari utang dengan cara yang lain, dan sekarang kondisi dia itu adalah fakir miskin kekurangan, maka minta izin kepada amil untuk menerima sebagai status fakir miskin. Jadi harus lapor lagi gitu. Dan kita ini harus harus fair ya. Kita ini kan terkadang jadi ustadz, jadi punya pondok, ya jadi orang tua di pondok, jadi orang tua di mahallah. Nah ini banyak orang tuh terkadang kasih zakat kepada kita. Kasih zakat kepada kita itu zakat harta, atau itu zakat fitrah, terutama di bulan Ramadan. Nah itu kalau orang ngasih kepada kita ini harus jelas kita ini memang orang yang perlu dibantu atau tidak. Kalau memang kita ini orang yang perlu dibantu, ya sudah, kita terima. Terus ketika orang tuh ngasih kepada kita ini zakat, itu harus jelas, itu dikasih ke siapa gitu. Dikasih ke kita pribadi, apa dikasih ke santri, atau ke siapa? Kalau dikasih ke santri, harus kita sampaikan kepada santri. Santri-santri yang berhak jangan dipukul rata. Karena ada santri itu yang kaya, ada santri itu yang tidak mampu, ada santri yang nunggak.
pembayaran sampai 2-3 bulan dah. Itu santri-santri yang nunggak punya utang itu boleh dikasih atas nama zakat. Jadi dia dipanggil, ini ada orang kasih zakat, ini kita gunakan untuk membayar bulanan kamu yang tertunda selama 3 bulan. Nah, kalau memang santrinya itu orang yang tidak mampu, maka dikasih sebagai atas nama fakir miskin boleh, dikasih sebagai atas nama pembayaran utang ya boleh. Jadi jelas ini dikasihkan ke siapa? Kalau santri ya untuk santri. Kalau dikasihkan ke kita dan kita ini ya memang ustadz yang nggak sempat kerja, ngopeni pondok, serba sering kekurangan, ya sudah. Berarti kita ini orang yang berat terima zakat, terima saja gitu. Makanya ini kita kalau sudah memegang masjid, megang pondok, ini harus amanah betul. Orang tuh ngasih ke kita tuh atas nama apa, atas nama siapa. Kalau enggak akan jadi fitnah. Gitu. Jadi pendataan keuangan itu harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beberapa furu yang kaitan dengan utang piutang. Wa taslimu ma yastahiqul gharim ila gharibihi aidainihi. Menyerahkan zakat yastahiqul gharim yang berhak diterima oleh gharim ila gharimihi aidainihi langsung kepada dain orang yang menghutangi dia. Gharim itu wazan fa'ilun termasuk lafaz mustarak. Nah, seperti lafaz mustarak bisa bermakna orang yang berhutang, bisa bermakna orang yang menghutangi. Nah, gitu. Kayak maula ini bisa bermakna budak yang dimerdekakan, bisa bermakna tuan yang memerdekakan. Ini gharim. Bidnil gharim dengan izin, gharim orang yang berhutang. Iku ahwatu wa afdalu luwi hati-hati dan luwi afdal. Ila yakuna mastaiku aqalla, kecuali apa yang dia menjadi haknya itu lebih sedikit mimma alaihi daripada hutangnya, wa arada yatajira fihi wa yumanniyahu wa yuwafiya ma alaihi, kemudian dia mengendaki berdagang di dalam harta zakat, wa yumanniyahu kemudian dia mengembangkannya, wa yuwafiya ma alaihi dan melunasi hutang-hutangnya. Taslimu ilal gharim afdal, maka diserahkan pada gharim itu lebih utama. Li'anal itijara bi aqrab ila barati dhimmah, karena berdagang dalam harta pemberian zakat lebih memudahkan untuk terbebas dari tanggung jawab bayar utang, tanggungan utang. Amma idza sallama ila tabi gharidil gharim fala yaqau zakatan. Adapun kalau dia serahkan kepada dain tanpa izin gharim, maka tidak sah sebagai zakat. Liana wal mustahiku, karena gharimlah orang yang berhak. Walakin yaskutu anhu biqadil masruf, tetapi gugur anu dari gharim apa utang biqadil masruf dengan nominal yang diberikan kepadanya, diberikan kepada dain. Liana man utiya anu dainahu bi ghairi idni tabra dhimatuhu, karena orang yang dibayar hutangnya tanpa izin dia, tetap bebas tanggungannya. Jadi, maksudnya begini. Ini poin penting. Gharim adalah orang yang berhutang. Maka dialah yang asli di dalam berhak mendapatkan dan menerima zakat. Terus pertanyaannya, boleh apa tidak ini dikasih langsung kepada dain orang yang menghutangi? Jawabannya ditafsil atau dengan syarat, boleh. Syaratnya ada izin dari pihak gharim. Nah, karena gharim itulah mustahik aslinya. Jadi kalau kita serahkan kepada dain boleh, tapi harus dengan persetujuan gharim. Dan itu lebih baik. Kecuali kalau nominalnya nggak mencukupi, dan si gharim ini ahli dagang, dia ini pintar dagang, insya Allah dia dapat modal jual beli Ramadan, nanti dengan dia usahakan akan berlipat-lipat, bisa digunakan untuk melunasi hutangnya.
Maka ini abdulnya diberikan kepada gharim, syaratnya dia orang yang jujur. Kalau enggak dibuat yang lain, udah gak lunas-lunas itu nanti utangnya. Lah dapur kalau diserahkan kepada si dain tanpa izin gharim, ya utangnya tetap berkurang. Jadi utangnya tetap berkurang. Tetapi yang dia serahkan kepada dain tidak sah sebagai zakat. Sehingga wajib dia mengeluarkan untuk kedua kalinya dengan nominal yang sama. Dia langsung kasih kepada dain 1.500.000 untuk mencicil utangnya. Lah ternyata ini tanpa izin gharim, maka utangnya tetap berkurang, pembayaran sah. Kenapa? Karena bayar utang orang lain, melunasi utang orang lain, atau membayar cicilan utang orang lain itu sah tanpa persetujuan orang yang berhutang. Jadi namanya kamu tuh punya utang sama si Fulan 5 juta gitu. Terus saya bilang, datang Fulan, Kang, bener enggak si Fulan katanya punya utang 5 juta? Oh iya benar Pak Ustadz. Udah ya saya bayari. Dan kamu gak usah cerita-cerita ke dia. Siapa yang bayari? Kalau ditanya hamba Allah gitu aja. Nah, maka pembayaran semacam ini itu boleh dan sah. Membayar ada udainil ghair min ghairi idnihi. Jadi melunasi hutang milik orang lain tanpa izin yang bersangkutan itu boleh gitu. Maka hutangnya tetap berkurang sesuai cicilan tadi, tetapi yang dibayarkan itu tidak sah sebagai zakat. Sehingga dia harus mengeluarkan kedua kalinya, kata fil mughni wasnal matalib. Terus wa idza dhamina rajulun an rajulin malan. Kalau ada seorang laki-laki doman menjamin hutang milik orang lain min samani mabi'in wa nawihi, yaitu berupa uang pembayaran mabi, barang yang dijual dan semisalnya, falahum arba'atu hawalin, maka ini ada 4 keadaan. Al-awalu yakuna dhamin wal asilu ilmat bun'an iku mu'siraini, orang yang menjamin, dan al-asil orang yang berhutang yang dijamin utangnya. Matmun andu musira ini dua-duanya tidak mampu bayar utang. Sudah sering saya ingatkan, istilah ghani fakir ini babnya adalah bab menerima harta, menerima zakat, menerima fidyah, menerima humus dari fa' dan ghanimah. Lah adapun ketika bab-bab pembayaran, nah, maka ini bayar utang, bayar nafkah, musir dan muksir istilahnya. Jadi orang yang mampu dan kurang mampu. Jadi antara domin dengan asil yang ditanggung utangnya dua-duanya tidak mampu bayar. Wa yutadhamin ma yaqudibidaina. Maka domin dikasih ma nominal uang yang dia bisa gunakan dengannya untuk melunasi hutangnya. Wa yajuzu taulil asil, boleh juga memberikan kepada orang yang ditanggung utangnya. Bal huwa aula, bahkan itu lebih utama. Jadi dua-duanya boleh dikasih. Nah, kalau memang dua-duanya muksir. Asalnya yakuna musirai, di keduanya mampu bayar semua, fala yutadhamin, maka domin tidak boleh dikasih zakat, li'annahu idza gharima raja'al al-asili, kalau dia ini gharima, dia melunasi hutang, dia boleh minta ganti kepada hasil, fala yadi'u ali syai', maka tidak ada harta yang hilang dari dia, maka nggak boleh dikasih. Asali yakuna dhamin musiran dunal asili, domin yang tidak mampu tetapi hasilnya mampu. Fafihi tafsil, fa in dhamina bidinil asri lam yutali anau yarji'u alaihi. Kalau dia ini menjamin utang dengan izin hasil, maka dia tidak boleh dikasih zakat karena dia ini bisa minta ganti kepada hasil. Wa idza dhamina bi ghairi idni utiya bil afil asahi. Jadi kalau dia minta ganti kepada hasil, enggak ada kehilangan apa-apa gitu loh. Malah untung nanti akhirnya. Ini orang yang menjamin utang orang lain tanpa izin yang bersangkutan, ini boleh dikasih. Karena apa? Karena ketika dia ini membayar, melunasi, tidak boleh minta ganti. Ini maksudnya kita kembali kepada bab doman dalam bab muamalah. Ini saya singgung dikit sebagai
sisipan pembahasan mutaridhah atau pembahasan di luar yang bersangkutan dengan ini, yaitu aturan doman. Bab doman itu doman dengan ada ini dua dua perkara yang berbeda. Doman itu namanya akad transaksi. Nah, lah ada itu adalah pelunasan. Pelunasan. Jadi kalau orang ini berkata kepada si gharim, kepada si Madin, saya siap menanggung hutang kamu. Atau saya berkata kepada Dain, saya siap menanggung utangnya Zaid. Nah, sudah. Ini namanya doman. Jadi baru akad. Terus, nanti kalau saya itu melunasi, melunasi. Jadi saya doman, saya melunasi dengan izinnya si Madin, maka saya nanti boleh minta ganti. Jadi utangnya berapa? 2 juta, saya bayar. Lah nanti boleh di lain hari saya minta ganti kepada si Madin. Mungkin kamu akan bertanya, loh Pak, kalau doman itu terus si domin minta ganti yarji alal madmun an, atas si Madin yang ditanggung utangnya, lah apa fungsinya doman? Apa faedahnya doman? Dia siap bayari utang orang lain, ternyata di belakang terus minta ganti. Ma faedatu doman kalau gitu. Jadi kita jawab, faedahnya doman bagi orang yang minta ganti disebabkan dia doman dan ada dengan izin orang yang ditanggung utangnya adalah memberikan kelonggaran kepada Madin, tidak ditagih-tagih lagi oleh si Dain. Kan gini, kamu punya utang, udah saya bayari 5 juta. Kemudian saya minta ganti kepada kamu. Kan longgar kan? Itu hari H. Pekan kemarin kamu sudah jatuh tempo, harus bayar. Nggak punya uang. Udah, saya izin kepada kamu untuk bayar utang kamu. Kamu izinkan, saya bayar. Maka untung kamu di mana? Untung kamu, manfaat kamu tidak ditagih-tagih lagi. Lah ada pun kamu ganti uang saya longgar. Mau bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, nggak apa-apa. Lah, berarti kan aku sudah membantu kamu untuk melunasi utang kamu, sehingga kamu itu sudah merasakan manfaat, tidak ditelepon-telepon lagi, tidak ditagih-tagih lagi, walaupun kamu ganti uang saya. Nah, ini maksudnya. Yang kedua, ketika saya itu doman dan adaknya itu tidak izin. Saya doman dan adak tidak izin. Pokoknya tahu-tahu tak bayari gitu aja. Ini saya tidak boleh minta ganti. Tidak boleh minta ganti. Ya sudah. Jadi makanya indomina biidnil asili lam yuqa li'annahu yarji'u alaihi. Kalau dia yarji alaihi, dia minta ganti kepada hasil, berarti malah untung, tidak kehilangan. Jadi kalau dia kehilangan, kan diganti. Lah ini dia tidak kehilangan kok. Lawa indomina bighairi idnihi, kalau dia doman tanpa izin sehingga tidak boleh minta ganti, ya utiya fil asahi. Ayakun al-asil musiran duna domin. Apa ya juzu itu al-asil duna domin. Jadi hasil yang nggak mampu, domin mampu, maka boleh memberi zakat kepada hasil, tidak boleh memberi kepada domin. Wa idza qada domin bi adaina min sabil gharimin. Ketika domin melunasi hutangnya Madin, hutangnya hasil dari bagian gharimin, lam yarji 'alal asili, maka dia tidak boleh minta ganti kepada hasil. Wa in domina bidni, walaupun dia doman dengan izinnya. Dia nau inama yarji idza gharima min 'indihi. Dia ini boleh minta ganti kalau melunasi hutang min aidi dari harta dia sendiri. Wada, sedangkan yang disebutkan lam yaghram, orang ini domin yang disebutkan lam yaghram min aidi syai'an, dia tidak mengganti dari harta dia sendiri sedikit pun. Wa idza da'ana gharimun aw mukatabun lam yuqbal qawlu ila yakuna bi bayyinatin aw tasdiqi sayyidin aw rabidainin aw istihari hali bainan nas.
Kalau ada orang datang mendatangi kantor zakat, mendatangi amil, atau mendatangi pemilik Robul Mal, orang yang muzaki. Jadi ada orang mendatangi muzaki atau mendatangi amil, kemudian dia mengaku saya ini punya utang, saya ini budak mukatab yang gak mampu bayar cicilan. Maka ucapannya nggak diterima kecuali ada saksi, dia punya saksi, atau dibenarkan oleh Sayyid, atau dibenarkan oleh orang yang menghutangi dia, atau kondisinya sudah masuk di kalangan masyarakat. Qala Ibnu Hajar wa yukhadu min iktifai bi khibaril gharim. Diambil kesimpulan dari halap cukupnya para fuqaha, merasa cukupnya para fuqaha dengan berita dari gharim. Huna di bab ini wahdahu, hanya gharim saja. Matumati al-ittifa bi khibari siqatin. Pada matumati, padahal dia dicurigai. Jadi di sini kan orang datang mengaku saya gharim. Berita satu orang. Orang datang mengaku saya mukatab. Maka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kecuali ada saksi, ada pembenaran dari Sayyid atau dari Robul Nas. Terakhir masyhur sudah. Dia masyhur memang, dia ini budak mukatab, dia dikenal, dia ini banyak utang mamanya. Maka yukhadhu min iktifa bi ikhbaril gharim wahdahu ma'atumati, padahal ini orang dicurigai apa al-iktifa'u bi ikhbari siqatin. Malah cukup dengan berita satu orang yang bisa dipercaya, walau adla riwayatin, walaupun dia ini diterima dari segi riwayat, bukan dari sebagai saksi di mahkamah. Itu nasibku yang disangka kuat jujurnya. Jadi adl itu artinya orang yang diterima ucapannya di mahkamah. Ya, karena orang yang baik agamanya, bukan orang fasik. Orang yang diterima di mahkamah. Nah itu ada dua. Ada adlu syahadah, ada adlu riwayah. Jadi syaratnya itu ada yang sama, ada yang ada persamaan, ada perbedaan gitu. Persamanya apa? Orang adil itu harus orang Islam. Jadi harus orang Islam yang baik agamanya. Terus, jadi kalau adil riwayah, itu yang penting dia ini orang Islam, sudah mukallaf. Nah, orang Islam sudah mukallaf, balik akil, dan baik agamanya. Tidak melakukan satu perbuatan yang menjadikan dia dihukumi fasik. Begitu. Tidak disyaratkan dia harus laki-laki dan merdeka. Ini adil riwayah. Sehingga berita dari orang wanita, berita dari budak diterima. Tapi kalau adil syahadah, ini lebih ketat. Nah, kalau adil riwayah, ini pembawa berita itu agak longgar. Berita dari wanita, budak diterima. Tapi ini adil syahadah, hanya dari laki-laki dan orang merdeka. Wa idza kana lisasir ala musirin dainun, kalau seseorang memiliki utang atas musir, orang yang tidak mau membayar, farada yaj'ala an zakatihi, kemudian dia menginginkan untuk dijadikan itu utang sebagai zakatnya, wa qala la ja'altuhu an zakati. Kang, itu kan kamu masih punya utang saya 500.000. Oh iya, gimana? Udah itu tak jadikan sebagai zakatku untuk kamu. Nah, itu zakat mal saya untuk kamu. Tanpa ada serah terima. Pokoknya, ya apa yang ada dalam tanggungan kamu, itu saya jadikan sebagai zakat saya. Nah yang begini ini, fihi wajahani, ada dua pendapat. Al-awwal la yujazi'uhu, liana zakat fi dhimmatihi. Karena zakat itu dalam tanggungan dia. Fala yabra illa bi'iqbadhiha, maka tidak sah kecuali dengan menyerahkan zakat. Pada awal asal ini pendapat yang dia diunggulkan. Asani anau yujzi'u nyukupili anau la dafa'ilaihi tsumma akhadahu minu jaza. Jadi kalau asalnya kenapa tidak ada serah terima gitu. Zakat itu kan tanggung jawabnya muzaki. Di sini nggak ada serah terima dari muzaki kepada mustahik, maka nggak sah. Dan yang kedua sah, kenapa? Endingnya tuh sama, akhirnya tuh sama.
lau dafa'ahu ilaihi, seandainya saya serahkan zakat ke dia, summa akhadahu minhu an qadaidin, maksudnya. Jadi ini ada dua surah. Saya nyerahkan zakat ke dia, selepas dia terima zakat, kembalikan ke saya sebagai pembayaran utang. Atau yang kedua, dia nyerahkan uang ke saya sebagai pembayaran utang, tak kembalikan ke dia sebagai zakat. Ini sepakat ulama boleh. Entah dia yang menyerahkan dulu atau saya nyerahkan dulu. Ini ulama sepakat boleh. Nah, fakada ilam yaqbidhu, begitu pula kalau dia tidak menerimanya secara langsung, tidak menerimanya. Kama law kanat inda darahimu wadi'atin pada fa'ajani zakat, sebagaimana kalau di tempatnya si gharib, orang yang berhutang, ada beberapa dirham titipan, dirham wadi'ah, kemudian itu kan uang saya masih ada pada kamu. Nah, ini coba perhatikan. Jadi kiasnya itu coba perhatikan. Pendapat yang pertama itu nggak sah cara mengatakan utangmu tak jadikan sebagai zakat saya serahkan kepada kamu. Utangmu 500.000 saya jadikan sebagai zakat saya. Alasannya nggak sah pendapat pertama karena tidak ada serah terima. Nah, yang kedua dikiaskan dengan wadi'ah. Sebagaimana kalau kamu tuh, saya punya titipan yang kamu pegang, uang yang kamu pegang di rekening kamu, di rumah kamu. Ini uang saya, uang wadi'ah. Terus saya mengatakan, itu uang titipan yang ada pada kamu, saya jadikan sebagai zakat saya untuk kamu. Kan sah. Nah, jadi ada serah terima, nggak ada serah terima, sah. Oh, dia sudah pegang. Maka mencukupi bagi orang yang membayar zakat, entah yang tadi ada serah terima atau tidak. Jadi dikiaskan dengan wadi'ah begitu. Tapi ya sama-sama dalam apa? Sama-sama baik ada qobet tidak ada qobet sah. Lah gitu loh. Ada qobet tidak ada qobet sah. Sawaun qobodhoha amla. Ini yang menjadi pembeda antara pendapat pertama pendapat kedua. Amainata zakat biserti ayaruta ilahi adaini. Adapun kau serahkan zakat kepada kamu, syaratnya ini kan zakatku. Tapi syarat ya, nanti selepas kamu terima, kembalikan ke saya. Tak transfer ini zakatku, selepas kamu terima, kembalikan ke saya sebagai pembayaran utang. Biserti ayaruta ilahi adaini. Kamu harus mengembalikan itu zakat kepada saya sebagai hutangmu pada jazi. Zakat bil ittifaq, maka tidak sah sebagai zakat berkesepakatan ulama madzhab Syafi'i. Wala yasiqu bidzalika bil ittifaq aidan, dan pembayaran hutang dengan cara begitu juga tidak sah. Ketika zakat enggak sah, berarti perpindahan milik dari muzaki kepada mustahik itu enggak sah. Ketika perpindahan milik enggak sah, pembayaran utang yang merupakan tafrik berikutnya juga enggak sah. Maksudnya begitu. Jadi membayar zakat dengan syarat kamu kembalikan ke saya sebagai utang, pembayaran utang. Maka ini zakat gak sah. Ketika zakat gak sah, maka tidak terjadi perpindahan milik dari muzaki kepada mustahik. Ketika tidak terjadi perpindahan milik, berarti yang dia terima seperti harta ghasab. Maka pembayaran utang juga tidak sanaan. Launa wa yadzalika bila syartin, tetapi kalau niat dalam hati tidak ada syarat, ajazahu ani zakat, sah sebagai zakat. Sumaidarata ilahi anitin, kemudian ketika dia kembalikan nilai kepada muzaki, anitin ini sebagai pembayaran utang bari amin, maka dia bebas dari hutangnya. Laqala al-matinu idza ilayya an zakatik. Kang, ini kan saya tahu apalah. Ini bulan kamu bayar zakat toko. Serahkan ke saya. Jadi yang minta itu mustahik dulu. Hatta biyadainak, sehingga nanti aku bisa melunasi utangmu gitu loh. Jadi yang minta ini, kalau tadi yang tidak sah sepakat itu disyaratkan oleh muzaki. Lah sekarang yang minta mustahik. Zakat kamu bagi ke saya, sehingga nanti saya ada kemampuan untuk bayar utang kamu. Fa'ala, maka berbuat sapa muzaki. Ajaza maka sapa tindakan muzaki ing muzaki ani zakati dari zakat.
Wa malakul qabidu, dan itu yang diserahkan dimiliki oleh qabid. Kemudian selepas dia terima uang, wala yalzamu dafu ilaihi an daini, tidak wajib bagi dia Untuk menyerahkan itu harta ilaih kepada muzaki sebagai pembayaran hutangnya. jadi nggak wajib ini perkara pentingnya. Tidak wajib ini dari segi transaksi akad. Nggak wajib, kenapa? Tidak wajib maksudnya tidak bisa dituntut di mahkamah gitu loh. Ini cuma janji. Kang tolong bayar utang zakat kamu kepada saya, nanti insya Allah Saya gunakan untuk melunasi hutang kamu, gitu. ini kan janji. Lah janji itu tidak wajib ditunaikan, tidak wajib ditepati. Lah ini kata-kata yang tolong dipahami baik-baik. Dalam kitab-kitab fikih, sekedar janji nggak wajib ditepati, itu dari segi janji itu bukan akad. Ketika janji bukan akad, maka tidak bisa dituntut di mahkamah. Nggak bisa dilaporkan ke kodi, nggak bisa dituntut. Ini yang dimaksud tidak wajib, gitu loh. Tapi dari segi hukum, dosa, tidak menepati janji, itu dosa. Nah gitu loh. Ini khilafiyat. Jadi menepati janji itu wajib apa sunnah? Ini ulama berbeda pendapat. Kalau ikut pendapat yang mengatakan bahwa menepati janji itu wajib, yuk dia mengingkari di sini ya dosa gitu loh, dosa. Tapi kalau ikut pendapat bahasa yang menepati janji itu sunnah, ya nggak dosa. Jadi ini satu kalam yang apa itu mirip tetapi nggak sama mauridnya gitu. Jadi dalam kitab-kitab fikih, sekedar janji gak wajib ditepati, maksudnya tidak mengikat dan tidak bisa dituntut di mahkamah begitu. Tetapi mengingkari janji menurut pendapat yang muktamad tetaplah berdosa. Baik, tak aja kalau dia menyerahkan itu uang sebagai pembayaran hutang, maka sah bagi dia. Wadaka malakala rabbul malil madin. Sebagaimana Rabbul Mal berkata kepada Madin, "Iqdi ma'alaik ala an aruddahu alaika an zakati." Ini kebalikan di atas. Yang dasar itu apa? Tak kasih zakat, syaratnya kembalikan ke saya. Itu nggak sah. Tapi kalau lunasi utang kamu, nanti insya Allah saya gunakan untuk bayar zakat, tak kembalikan ke kamu sebagai zakatku. Nah, ini juga janji. Iqdi ma'alaik. Nah, jadi ini kamu lunasi, nanti insya Allah aku akan kembalikan sebagai zakat maqadha, maka dia bayar. Fayasikul qadha, maka pembayaran sah. Wala yalzamu raddu ilaihi, dan dia tidak wajib mengembalikan itu harta kepada matin sebagai zakat. Pada muttafaqun alaih, ini disepakati keabsahannya. Lau kana lahu nabu khitatin inda fakirin wadi'atan. Kalau dia memiliki semisal gandum di tempatnya orang fakir sebagai barang titipan, faqala lahu kil min hali nafsika kada. Tolong takar daripada wadi'ah tadi, ini gandum-gandum khintah ini. Kil silakan takar mina dari nahul khintah li nafsika itu dari kamu kada sekian kilo atau sekian takar kok sekian kilo, sekian sok gitu. Kamu takar itu dari gandum yang saya titipkan kamu itu kamu takar 10 sok. Kemudian wana wadhalika ani zakati. Dia meniatkan sebagai zakat fakala, maka menakar sebuah fakir. Tapi ijazaihi anda, apakah sebagai zakat? Wajah ada dua pendapat. Warajaidah bin Hajar adamul ijazah. Yang roja menurut Ibnu Hajar tidak sah. Yali anal malik lam yakilhu. Karena si malik tidak menakar itu harta zakat. Wakilul fakir di nafsihi la yutabaru. Sedangkan oleh menakar orang fakir itu dirinya sendiri, iku la yutabaru, tidak diakui. Nah, ini permasalahan mengenai gharim begitu panjang. Nah, silakan mau bertanya. Saya sebentar ya, ambil air minum dulu.
Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan? Abu Garin. Kalau nggak ada nanti lanjut. Kiai izin tanya, Kiai. Ya, Kiai izin tanya. Itu saat ngasih misal ke Gorim, itu wajib ngomong ini zakat atau cukup dalam hati aja, Kiai? Kadang kan kalau ngasihnya ke Kiai, ke Ustadz yang punya utang tuh, kita nggak enak gitu kayak, Kiai, Ustadz ini zakat. Ya. kan niat itu kan tidak wajib dilafadzkan. Niat itu cukup dalam hati. Bahkan kalau dilafadzkan itu menyinggung perasaan yang terima, sebaiknya malah nggak usah. Apa lagi? Jazakallah, Kiai. Jadi cukup ini buat jenengan gitu aja. Cukup ya, Kiai. Ya, Jazakallah. apa lagi? Yang lain? Ada enggak? Wasabilullahu ma'al ghuzatul ladina lahaqallahum bidiwanil murtaziqah. Adalah sukarelawan perang yang tidak ada hak bagi mereka dalam catatan tentara resmi. Tidak ada hak dalam gaji, catatan itu daftar tentara resmi. Belum mutatawi'ah. Mereka sukarelawan alladhi yaghzuna idza nasyitu. Orang yang siap perang kalau mereka ada semangat. Fama man kana murattaban fi diwani sultan min juyusil muslimin. Adapun orang yang tertata dalam daftarnya penguasa, yaitu tentara-tentara muslimin fala yutona minaz zakat, maka tentara resmi TNI, BRIMOB itu tidak dikasih dari zakat bisa mil guzat. Ya nam yakhuduna arzaqahum wa kifayatu min alfi. Karena mereka telah mengambil kecukupan jatah mereka dan kecukupan mereka dari harta fai. Jadi harta fai itu yang 4/5, yang 1/5 dibagi 5, yang 4/5 untuk tentara. Maka negara-negara kuat, negara adidaya itu, alokasi uang negara itu yang terbesar adalah untuk militer gitu. Untuk tentara dan militer, karena tentara militer itu orang-orang yang, jadi untuk tentara, kemiliteran, persenjataan, karena ini demi pertahanan negara, dan tentara itu orang yang siap mati demi negara. Maka ini mereka dan keluarganya ini dijatah full daripada 4/5 harta fek. Nah, kalau kapan batil buka bahasa servis zakawat ini penting, coba perhatikan bahasanya itu. Imam Qafal, bukan pendapat Imam Qafal ini. Al-Qafal itu salah satu ashabul wujuh. Jadi ashabul wujuh di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Ini bukan pendapat beliau, beliau menukil an ba'dil fuqaha, dan ba'dil fuqaha itu namanya siapa juga majhul. Jawaza sarfi zakawat, bolehnya memberikan zakat ila jami ujul khair kepada seluruh jalan-jalan kebaikan dalam agama. Maksudnya ujul khair itu semua jalan pintu kebaikan. Kata Finil Mauta seperti membelikan kafan untuk orang mati, wa bina'il khusuni, membangun benteng-benteng, wa imaratil masajidi wa ghairi dzalik, untuk membangun masjid, madrasah dan semisalnya. Ya nakallahu ta'ala wa fisabilillah iku amun fil kulli, mencakup semuanya. Fala yuhtasu bisin fiduna ghairi, maka tidak bisa dikhususkan pada satu kelompok tanpa memasukkan kelompok yang lain. Itu umum kepada semua jalan kebaikan. Wa kal qadiyat an badil ulama, qadiyat meriwayatkan dari badul ulama jawaza sarfi zakat fil masalikil amma, bolehnya memberikan zakat kepada masalihul amma. Nah, cuma di situ ini keterangan dalam kitab itu Tafsir Kabir Il-Fakhr Ar-Razi.
Dan dinukil juga dari Sarah Muslim. Dan terus Syaikhul Qaradawi itu ambil jalur tengah. Kalau sabilillah Anda artikan sabilul khair, maka itu kalau itu semua masuk, lah apa fungsinya mengkhususkan memberi kepada fakir miskin, ghurama, mukatab, ibnu sabil. Lah itu aja sabilul khair semua gitu loh. Jadi kalau sabilul khair itu dimasukkan itu ke dalam sabilillah, akhirnya tuh pengkhususan sebagian golongan itu kayak tidak ada faedahnya gitu loh. Maka ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Dan kita harus tahu bahwa 4 mazhab itu sepakat bahwa yang dimaksud sabilillah ini adalah tentara-tentara sukarelawan yang ikut jihad itu, mujahidin. Ini sepakat 4 mazhab itu. Walaupun setiap mazhab punya syarat-syarat khusus. Tetapi definisi sabilillah untuk para mutatawwi'ah, para ghazin ini sepakat. Nah, sesuai Al-Qaradawi itu ambil jalur tengah, yaitu apa? Diartikan ghazin hanya tentara sukarelawan perang, itu kalau zaman sekarang itu ya sangat minim gitu, apalagi negara-negara yang tidak ada perang. Kalau diartikan sabilul khair terlalu umum, maka beliau lebih mengkhususkan yaitu apa? Ya, semua bentuk perjuangan. Semua bentuk perjuangan yang tujuannya menghidupkan agama, menegakkan agama, entah itu guru ngaji, entah itu jamaah-jamaah yang keluar untuk dakwah, entah itu guru-guru yang mengajarkan rudud untuk membentengi akidah umat Islam. Jadi guru ngaji yang mengajarkan agama, entah itu para pejuang-pejuang yang berdakwah dari kampung ke kampung lain, atau itu yang mengajari ilmu-ilmu rudud untuk membentengi akidah umat, ini semuanya masuk. Karena perang itu ada 2, ada perang fisik, ada perang syaraf. Gitu. Perang fisik, kalah mati syahid. Kalau perang syaraf ini, kalah bisa murtad. Maka ini mengalokasikan zakat untuk pembiayaan ini orang-orang yang membentengi akidah umat, ini sangat-sangat diperlukan. Gitu. Ini jalur tawasud bainahuma bainal qaulain wa yuti al ghazi mal bakri wal gina, baik dia fakir kaya ghazi dikasih, wa yutama yasta'inu bi alal ghazwi. Jadi yang dimaksud itu apa? Dikasih biaya. Anda mau berangkat, maka dikasih semua biaya berangkat, pulang pergi. Wa yuto ma'al fakri wal ghina, baik dia miskin dia kaya dikasih, wa yutama yasta'inu alal ghazwi, dikasih semua biaya perang. Wa yutama nafaqah wal kiswa lahu wa li'iyalihi, maka dikasih nafaqah, pakaian, jadi makanan pakaian untuk dia dan keluarganya, mutatadhabi wa ruju'ihi, selama dia pergi sampai dia pulang, wal maqami fi sagri, dan dia tinggal di benteng-benteng pos pertahanan, wa yutama yastari bil farasa, hingga na yuqatilu farisan, dikasih uang untuk beli kuda kalau dia ini perang dengan naik kuda. Wa ma yastari bisilah wal alatil qital, semua uang yang biasa digunakan untuk membeli persenjataan dan alat-alat perang. Wa yasiru dzalika milkan lahu, dan itu menjadi miliknya. Nah, ini penting, wa yasiru dzalika milkan lahu. Wa yutama yahmilu alaizat, dibelikan juga kendaraan yang bisa membawa perbekalan dia. Hingga nadhaiban, kalau dia letak. Aukana safaru masafatal qasr, atau perjalanannya jauh sampai membolehkan qasar. Walasana yajuzu lil imam yastari dzalika bimali zakat, boleh juga oleh imam, jadi tidak dikasih uangnya, langsung dibelikan alat senjata, alat perang. Bimali zakat, harta zakat, min ghairi idnin minal ghazi, tanpa izin ghazi. Summa yusallimu ilaihi, kemudian dia serahkan itu alat-alat perang kepada ghazi. Wa inna ma yutul ghazi min zakat idza hadara waktu khuruj, ghazi dikasih perbekalan dari zakat ketika sudah datang waktunya keluar, lihayya bi asbab safari, supaya dia bersiap-siap dengan modal tadi, dengan bekal tadi, mempersiapkan perjalanan safarnya.
Fa in akhadha wa lam yakhrud, kalau dia sudah mengambil itu uang zakat, katanya daftar, enggak jadi keluar. Lam yaril ghazwi yasturjiamin, maka diminta kembali. Ini penting. Dia dikasih bekal itu karena dia tadi sudah daftar untuk ikut perang. Lah kok dengan satu alasan tertentu dia membatalkan, maka semua yang dikasih, entah itu uang, entah itu alat perang, senjata, kuda, usturjia, wajib ditarik kembali, kemudian diserahkan kepada orang lain yang ikut perang. Maka dalam mata fitori, kalau dia mati di tengah jalan, awin tanah amin al-ghazi bisa babin akhar, tidak mau keluar perang karena sebab yang lain, usturida, maka ditarik kembali ma baqiya ma'ahu, harta yang tersisa padanya. Walau ghaza wa raja'a. Jadi walau ghaza wa raja'a. Sekarang kalau dia ini sudah berangkat. Kalau tadi yang dibahas, orang sudah datang nggak jadi berangkat. Atau mati di tengah jalan. Atau balik di tengah jalan. Maka yang ada yang tersisa ditarik kembali. Kembalikan ke Baitul Mal. Nah, sekarang ini masalah lain. La ghaza wa raja'a, dia sudah perang dan sudah balik pulang. Ternyata perbekalan yang dikasih oleh imam itu ada sisa. Jadi dia tadi kan dikatakan soro milkan lahu. Jadi sukarelawan perang ini kalau dia dikasih dari zakat soro milkan lahu, menjadi miliknya. Nah, sekarang ada satu masail furuk. Kalau dia sudah perang pulang, ternyata bekal yang dikasih itu bagia ma'ahu syai'un. Ada sisa dari nafkah yang diberikan kepada dia. Maka nudirat ditafsil. Ini ditarik kembali apa ada ini? Ditafsil. Yaitu ilam yaktur ala nafsihi wa kanal baki qadran salihan. Kalau dia tidak irit, hidup irit atas dirinya, dan sisanya adalah satu kadar yang layak, maksudnya banyak gitu. Usturida min, maka diminta kembali. Li'ana tabayyana anal madfu ilaika nazaitan. Karena jelas bagi kita, nah kita membuktikan li'ana tabayyana itu, kita membuktikan bahwa apa yang kita berikan kepada dia, tabayyana bahwa al-madfu ilaika nazaitan melebihi nominal yang diperlukan, maksudnya begitu. Wa kana fadilu yasiran, kalau lebihnya sedikit lam yustarjamin, maka tidak diminta kembali. Amma idza qatara ala nafsihi wa fadla syai', adapun kalau dia ini berbuat irit hemat atas dirinya dan ada sisa bihaisu lam yaqtul lam yafdul, seandainya dia ini ikut prosedur tidak irit hemat, maka tidak akan ada sisa, dia hidup normal lah gitu dalam perjalanan. Tidak akan ada sisa lam yustarada min, maka tidak ditarik kembali bila khilaf li anna dafa'na ila kifayatahu, karena kita memberikan kepada dia ya pas sesuai kebutuhan dia. Falam narji'a alaihi bima qatara, maka kita tidak menarik kembali dengan apa yang dia berbuat hemat pada dirinya sendiri. Maka ini ya, orang dikasih tugas. Ini sering para pejabat itu kan dia kasih tugas. Kalau zaman dulu pejabat itu standarnya kan yang naik Garuda. Kemudian di tempat tugas standarnya adalah tinggal di hotel. Udah. Maka dikasih bekal. Ini tiket, uang hotel, seakomodasi sekian. Nah, karena dia kartun, nggak mau tinggal di hotel, itikaf di masjid. Kemudian juga tidak beli Garuda lah, beli yang lain yang lebih irit. Nah, sebetulnya kalau dia ikut prosedur, tinggal di hotel, naik Garuda, maka tidak akan ada sisa gitu loh. Karena dia ini berbuat hemat, ada sisa. Nah, ini namanya yang mirip dengan permasalahan ini gitu loh, mirip gitu loh. Tapi kalau di markup itu istilahnya dinaikkan, ya kayak orang-orang korupsi itu loh. Jadi biaya perjalanan itu sebetulnya ya 5 juta itu sudah cukup seakomodasinya, maka ditulis 15 juta. Ini jenis kan uang rakyat
dikorupsi, namanya begitu itu. Wa Ibnu Sabil wal musafir wa ala durbain. Ibnu Sabil adalah musafir itu ada dua dua macam. Al awal man ansha safara min baladi zakat wa ilam takun watanahu. Orang yang ingin memulai safar dari kampung zakat walaupun bukan tanah tempat berdomisilinya. Waton di sini bukan tanah kelahiran ya. Waton di sini artinya tempat dia domisili, tinggal. Al-gharibasani ghariban musafir, orang asing yang dalam tengah perjalanan, mujdazun bi baladi zakat, yang melewati kampung zakat. Jadi orang yang mau safar atau orang yang sedang safar, nah, itulah Ibnu Sabil. Makanya mamanya kayak santri, ini mau pulang pertengahan Ramadan nggak punya bekal, ya Ibnu Sabil. Dia mau balik ke pondok nggak punya bekal atau kurang, ya Ibnu Sabil. Sampai pondok nggak ada uang beli kitab, ya namanya fakir miskin. Nah, seperti itu. Orang mau silaturahim, orang mau 40 hari 4 bulan, tafakut kurang, memang tidak punya, ya sudah itu Ibnu Sabil gitu. Bisa masuk fakir miskin, bisa masuk kalau dia cukup ya bukan fakir miskin. Kalau dia fakir ya miskin, ya nggak ada bekal, ya tiga-tiganya masuk itu. Kemudian wa nama yutal musafir bi syarti hajati ilal munati bi safarihi. Musafir dikasih zakat dengan syarat dia hajat kepada biaya perjalanan. Wa in kana qadiran 'alal kasifi, walaupun dia mampu bekerja di perjalanan, wala yadurru qinau fi ghairi safari, maka tidak menghalangi dia terima zakat. La yadur lam yamna'hu an akhdhi zakat. Tidak menghalangi dia bolehnya mengambil zakat apa ginau, sifat cukupnya dia di selain safarnya. Wa yutamina man laisa lahu kifayatun bi taqihi, dikasih dari zakat orang yang tidak memiliki kecukupan dalam perjalanan. Wa in kana lahu amalun bi baladin akhar, walaupun dia punya harta di kampung lain tetapi sulit untuk didatangkan. Zaman dulu nggak ada ATM, nggak ada apa. Jadi walaupun punya uang, di rumahnya punya uang, dia berjalan masyakoh. Tapi kalau sekarang ini perlu wa in kana, ini kan namanya apa itu, ghoyah. Jadi meskipun dia punya harta di tempat lain, karena apa? Karena kalau ada harta di tempat lain nggak bisa didatangkan, kan ya wujuduhu ka'adamihi. Sawakanat maliku fil baladi ladzi yaqsiduhu aw bi ghairihi. Baik harta itu ada di kampung yang dia tuju atau di kampung yang lain. Di dalam yakun baladul ita, selama bukan kampung pemberian zakat. Nah, kalau sekarang bagaimana? Jadi di rumah punya uang dan bisa ditransfer dalam waktu 1 detik, 1 menit. Ya kalau bisa dikirim ya berarti dia mampu gitu loh. Mampu. Walaupun itu jauh kampungnya. Amma safaru wa istatu aidana yakuna safaru ghaira masiyatin, disyaratkan jadi dia memang perlu dibantu dalam perjalanan karena nggak punya bekal. Yang kedua, safarnya bukan maksiat yang karena ta'at dan kahajin wa ghazwin wa ziyaratin mandubatin. Nah, contohnya haji perang atau ziarah yang disunahkan au mubahan, katalah biar bikin watasili kasbin wa tijaratin, seperti mencari budak yang kabur atau keluarga yang kabur, atau mendapatkan penghasilan dan dagang. Au makruhan ka safarin munfaridi, seperti safarnya orang yang sendirian, makruh. Amma safarul maksiat, adapun safar maksiat, kakotitari seperti merompak di jalan, perampok di jalan, begal, awis safarul liwari masjidin sahihin, atau safar yang tidak ada tujuan yang jelas. Jadi nggak ada tujuan yang jelas. Kalau ini seperti orang bingung, kemana? Yes, terserah kaki melangkah. Tanya kemana? Nggak tahu tujuannya. Nah, jadi orangnya nggak jelas tujuannya kemana.
Fala yutabi maka tidak boleh dikasih dengan safar. Naam lau ata tabal asi bisafari utia li baqiyati safari. Kalau ada orang maksiat dengan safarnya dia sudah taubat. Jadi orang yang maksiat dengan safar tadi taubat, maka utia boleh dikasih zakat li baqiyati safari untuk perjalanan sisa safarnya. Kalau safar li tanazin atau tafarrujin, orang yang sabar hanya untuk refreshing, tanazuh, tafarruj itu tafarroja. Berarti hatinya tadoyako, hatinya lagi sumpek. Orang yang hatinya lagi sumpek, maka dia refreshing, tafarruj. Wal masyhur anau kasafaril mubaki, maka ada dua pendapat. Yang masyhur seperti safar mubah, fayutabi minas zakat. Maka dikasih dari zakat. Misalnya memang tidak campur maksiat loh, beda loh safar jadi refreshing tapi gue pacaran jadi maksiat. Wa minan nafaqati wal kiswati kifayah wa kifayah taman ma'ahu. Dia dikasih untuk perjalanan nafkah dan pakaian yang mencukupi dia dan mencukupi orang-orang yang bersama dia min mamunihi, yaitu keluarga dia yang di bawah tanggung jawab dia. Mamun, orang yang wajib dia biayai hidupnya. Dhaban wa yaban, selama perjalanan pulang pergi hingga yuridu rujuk, kalau dia ini ingin kembali. Wala sahale orang kalau bagi dia fitoriki au maksidi malun, sedangkan dia ini di perjalanan atau tujuan tidak punya harta. Dalam yurid arujau kana lahu fi maksidi malun. Kalau dia ini hanya pergi tidak ingin kembali, atau di tempat tujuannya dia memiliki harta, lam yutai lama yusilu ila maksidihi, maka tidak dikasih kecuali biaya yang menyampaikan dia ke tujuannya saja. Wal murad bil kifayah wa najami wa safar, semua biaya perjalanan. Lama zata bisa babi safar, bukan yang melebihi dengan sebab safar. Wa idza da'a rajulun annahu yuridu safara bil ghazwa. Kalau ada orang datang kepada kita minta zakat, alasannya apa? Saya mau safar, saya mau perang. Sudika, maka dibenarkan tanpa sumpah. Wa'utiya zakat bila bayinatin. Jadi sudika wa'utiya mina zakat bila bayinatin. Dibenarkan dan dikasih zakat tanpa disumpah. Bila bayinatin wala yaminin, tanpa disuruh mendatangkan saksi juga tanpa disumpah. Lagi laulam yakhruj usturida ma'akhadahu. Kalau dia tidak jadi keluar, wajib diminta kembali. Apa ma'akhadahu, apa yang telah dia ambil. Amma idza raja Ibnu Sabil waqad fadula ma syai. Sebagaimana Ibnu Sabil, dia ini kembali ternyata yang diberikan, bekal yang diberikan ada sisa, fa inna yustaradu min. Maka wajib ditarik kembali sawon qatara ala nafsi amla, baik dia berbuat irit, hemat ataupun tidak. Loh, kenapa dibedakan, Pak? Antara Ibnu Sabil sama Ghazi. Kalau Ghazi tadi, kalau dia irit, irit, maka nggak ditarik. Nah, kalau dia tidak berbuat irit, ditarik. Memang ternyata lebih. Nah ini sedangkan Ibnu Sabil, itu baik irit tidak irit, kok ternyata lebih. Dan dia ini bukan wakil miskin, maksudnya begitu. Wajib dikembalikan. Wal farqu baina wa baina Ghazi. Udah berbeda antara dia dengan Ghazi kok. Haitsu lam istarja minu idza qatara, di mana tidak ditarik kembali apa sisa al-baqi minu dari Ghazi idza qatara, ketika dia berbuat hemat. Iku annadafana ilal Ghazi li hajatina ilaih. Kita memberi bekal kepada Ghazi karena kita yang berhajat kepada dia. Waqad fa'ala, sudah dia telah berbuat menunaikan hajat kita. Kita yang perlu dia perang. Sedangkan wadafana ila ibni Sabil li hajatihi, kita memberi zakat kepada Ibnu Sabil karena keperluan dia pribadi. Maka zalat telah hilang apa hajat. Ada fil majmu'i wa kilain qatara ala nafsihi. Biasa lam yatul lam yafdul lam yurja bil fadili. Satu pendapat nama kalau dia irit atas dirinya sendiri. Nah, di mana seandainya dia tidak hemat, maka tidak ada sisa lam yurja, maka tidak ditarik kembali apa bil fadili sisanya. Udah. Pertanyaan bebas, bab, luar bab, semua boleh. Ada yang tanya enggak?
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Izin bertanya, contoh kalau di pondok kita lagi ada projek pembinaan, jadi solusi untuk terima harta zakat harusnya barang-barang buat pembelian binaan itu harus dihutang terlebih dahulu ya Bang Ustaz. Maksudnya kita ini mau terima zakat dengan tujuan untuk pembinaan gitu. Nah ya Ustaz. Lah terus Kita sendiri ini orang mampu enggak gitu. Jadi contoh pembinaan itu sudah berbulan-bulan, kadang sampai 1 tahun lebih belum belum siap, jadi butuh kepada biaya. Jadi bisakah kalau mohon zakat atas nama hutang, jadi kita hutang dengan toko untuk beli barang, kemudian atas nama gharim. Oh, ini kan orang Malaysia, itu pembinaan itu pembangunan kah? Iya Pak. Ini makanya nih orang Indonesia harus paham betul ini. Afwan Ustaz. jadi gini ya. Jadi ini ada dua solusi. Yang paling hati-hati ya memang kalau kita nggak punya biaya, ya seperti tadi kita utang dulu. Kita utang dulu karena ini kalau nggak diutang ini akhirnya pembangunan itu tidak tercapai. Kita utang dan nanti kalau ada zakat, utang kita dibayar dari zakat. Boleh, jelas itu boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi tapi ini kedua ini masih disangsikan, ini boleh apa tidak? Kalau saya ini punya pondok ini, tapi saya juga belum pernah mengamalkan ini. Ini satu wacana aja, tapi saya sendiri belum pernah mengamalkannya. Seingat saya sendiri buat madrasah itu ya bukan dari zakat, ya dari infak beberapa orang aja nggak banyak. Jadi apa itu? Saya itu kan yang punya pondok dan pondok itu hajat saya gitu. Saya punya pondok dan pondok itu hajat saya. Ini hajat saya pengen punya pondok untuk perjuangan. Berarti hajat saya itu bukan hanya untuk saya, keluarga, tapi saya punya hajat pondok. Nah, sedangkan saya itu, ini syaratnya ya, saya tidak mampu bangun pakai uang saya sendiri. Saya tidak punya uang sendiri untuk bangun. Maka berarti kan saya ini orang yang kekurangan. Saya ini orang yang kekurangan. Maka ditinjau dari segi ini, saya punya niat, saya punya hajat, dan saya itu hajat saya itu untuk perjuangan juga, dan saya ini kekurangan, berarti saya ini orang yang bisa masuk kategori miskin gitu. Sehingga apa itu namanya bisa dimasukkan miskin karena saya keperluan saya nggak cukup. Cuma ini satu ihtimal, yaitu seumpama ada orang berpikir semacam itu, yo bisa dibenarkan tapi juga bisa dibantah gitu. Maka ini nggak usah dikerjakan cara ini gitu. Jadi kalau memang kita ini nggak punya uang atau memang ya sudah kita utang dulu untuk pembinaan dan pembangunan masjid itu dan nanti dibayar pakai zakat, itu boleh, tidak ada masalah. Entah kamu ini kondisi memang orang kekurangan, kamu orang kaya juga nggak ada masalah, dengan syarat ini pembangunan untuk umat gitu loh. Pembangunan masjid, pembangunan madrasah ini memang tujuan untuk umat, bukan untuk bisnis. Karena orang mau buat pondok terkadang kan tujuannya untuk bisnis juga banyak gitu. Terus yang lain? Yang lain? Ada enggak?
Assalamualaikum Ustaz. Salam. Uh, Pertanyaan tentang wakalah zakat Ustaz. Misal Tentang wakalah zakat. ya terus Karena ada sebagian orang itu dia itu mau uh, bayar zakat ke madrasah. Cuman niatnya itu diwakilkan kepada pihak madrasah ini sebagai wakil gitu. Jadi zakatnya itu kita ini bantu untuk apa tuh wali-wali santri yang miskin-miskin untuk bayar iuran gitu. ya boleh. Adakah itu boleh kan? Boleh. Kalau terima zakat ini saya juga terkadang yo ada orang ngasih zakat. Tapi kalau saya ini bukan mustahik, ya itu saya sebagai wakil aja untuk membantu menyalurkan itu zakat kepada orang-orang yang berhak. Terkadang juga kita terkadang tidak selamanya, terkadang juga dikasih kepercayaan sama orang untuk bagi-bagi zakat. Ya disitulah nanti kamu sebagai ustadz di situ, maka ya hanya dibagikan kepada wali murid, santri yang tidak mampu. Jadi kalau santrinya itu santri yang sudah balik, langsung kalau bayar ya minta izin kepada santri yang bersangkutan bahwa kamu dibayari bulan ini. Tapi kalau santri masih anak-anak belum balik, ya kita telepon walinya bahwa ini memang ada zakat untuk membantu wali-wali murid yang tidak mampu. Ya kita telepon, hubungi itu wali muridnya minta izin gitu. Ya terus, apa lagi? Alhamdulillah, jazakallah ya Ustaz. Yang lain? Gak ada. Ini babnya masih panjang. Udah dibaca satu fase lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi wujubi tamimi wa taswiyati bainal asnafi wa ma yudhkaru ma'ahuma. Di dalam wajibnya meratakan dan menyamakan, jadi meratakan pembagian zakat dan menyamakan bagian masing-masing di antara asnaf. Dan perkara-perkara yudhkaru ma'ahuma yang bersangkut paut dengannya. Idza arada al-imamu qasma zakati wajibanya arba'atu asya. Jadi ini yang dibahas ini pertama, poin pertama adalah kewajiban amil yang ditugaskan para imam. Jadi tentu dia ini sebagai petugas zakat, dia mengumpulkan banyak harta itu. Entah tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat pusat, kan gitu kan. Ketika imam ingin membagi zakat, wajib ali arba'atu asya' tamimul asnafi tsamaniyah. Wajib diratakan kepada 8 asnaf wa taswiyatu bainahum. Diratakan dan disamakan dibagi 8. Wa tamimu ahadi kulli sifin dan diratakan per individu setiap golongan. Wa taswiyatu bainahum in istawat hajatuhum dan juga disamakan di antara mereka bagian masing-masing. Jadi ada takmim seluruh 8 golongan. Kemudian disamakan pembagian 8, harta dibagi 8 kalau ada semua. Terus harus setiap individu per golongan dikasih semua. Dan dibagi sama rata kalau hajatnya sama. Berarti kalau hajatnya beda, ya boleh dibedakan. Wa marabun adapun pemilih harta muzaki, fayajibu alaihi fil qasam salah satul ula. Kewajiban dia hanya 3 yang pertama. Wajib taswiyatu baina ahadi kulli sinfin. Tidak wajib menyampaikan di antara per individu setiap golongan. Batundabu ini istawat hajatuhum.
Sunnah apa taswiyah, lala hajat mereka sama. Na'am ma'alu wujubi tamimi ahadi kulli sinfin. Tempat pelaksanaan wajibnya meratakan per individu setiap golongan alal malik. Iku inin hasaral mustahiku, kalau mustahiknya ini terbatas bil balad di kampung tersebut. Wa bi'imul mal, dan harta yang dikeluarkan muzaki itu cukup. Baiklah, kalau nggak cukup lam yajib walam yudab, maka tidak wajib juga tidak disunahkan untuk takmim. Walakin yajib yutau salah satin min kulli sinfin, karena yang dibayarkan zakat itu nggak banyak, tidak wajib meratakan seluruh mustahikin, tetapi wajib memberi kepada 3 orang setiap golongan. Wa ilam yakunu bil balati waqtal wujub, walaupun mereka tidak di kampung itu, di kota itu ketika waktu wajib. Wal wujud itu waqtal ita, dia ditemui di waktu pembagian saja. Wa itu salah satu minal mustautin aula, memberikan kepada 3 orang dari orang yang berdomisili di baladu zakat lebih utama li'annahum jiranuhum, karena mereka ini adalah tetangga-tetangga bagi muzaki. Wadhalikani Allah Ta'ala qadhafa ilaihim az-zakawat bil abdil jam'i. Kenapa harus 3 minimal? Karena Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada 8 golongan, menyandarkan zakat kepada 8 golongan dengan lafaz jama'. Wa qalu salah satu, sedangkan lafaz jama' itu minimal 3 orang. Walidzalika la tabail isnaini mawjudi salisin. Maka dari alasan ini seandainya dia memberikan hanya kepada 2 orang padahal ada orang ketiga, ghairi malis salis, maka dia wajib mengganti kepada orang ketiga. Aqalla mutamawilin min mali nafsihi, harta yang harganya paling murah. Aqalla mutamawilin, harta yang memiliki harga paling murah dari harta dia sendiri. Doman. Amma idza fuqida batu salasati, kalau tidak ada sebagian dari 3 orang rutati satu ala bakisin fihi, maka dibalikan kepada sisa dari golongan itu yang ada. Ini taja kalau dia berhajat kepada khissah. Baiklah kalau nggak berhajat, ala bagi lasna, diberikan kepada golongan yang lain. Wasawan widalika zakatul fitri wa ghairuha. Aturan di atas ini sama antara zakat fitrah dan zakat harta. Naam, tapi ini berat. Jadi kalau kamu itu zakat pribadi, kamu serahkan ke imam, maka ini selesai masalah. Imam akan membagi rata, sudah. Ini harta yang dikumpulkan itu dibagi di seluruh rakyat yang tidak mampu. Tetapi kalau kita, zakat kita mungkin cuma 5 juta, 10 juta. Disuruh membagi rata sakampung, ya nggak akan rata itu, gitu loh. Zakatnya cuma 5 juta, 10 juta. Suruh membagi rata seluruh penduduk kampung, ya nggak kan. Bahkan terkadang zakatnya cuma berapa? Zakat saya ini cuma 3 juta lah, gitu. Maka cari berapa golongan yang ada di kampung, kemudian per golongan minimal 3 orang, 3 orang, 3 orang. Tapi ini pun mencari 3 orang per golongan itu terkadang juga berat. Maka ikhtara jama'atun min ashabina, beberapa ulama dari ulama-ulama madzhab Syafi'i, minum di antara mereka al-Astukhri, lebih memilih jawaz sarfi zakatil fitri ila salasati masakina wa ghairihi minal mustahikin. Hanya diberikan kepada 3 orang saja, entah 3 orang miskin, fuqara, atau mu'allaf, gitu. Balik tara akharu jawaza sarfiya ila sasin wahidin. Bahkan lebih, ada yang ringan lagi. Kalau ini jama'atun Imam Mustukhri ini minimal 3 orang. Nah ini, bahkan yang lain boleh memberikan zakat hanya kepada 1 orang. Wa talabatu, sebagian ulama menjelaskan uraian panjang fil intisari lahu, dalam membela pendapat ini. Alal adra'i wa alaihil amalu fil asari wal amsar. Jadi zakat terkadang diberikan pada 1 orang, itulah yang diamalkan masyarakat Islam fil asari wal amsar, dari generasi ke generasi dan di berbagai kota Islam. Wal muhtar itu yang saya pilih secara pribadi. Jadi muhtar itu pendapat pribadi yang secara madhab itu lemah. Wa naqala ruyani anil a'immati salasa wa kharina yajuzu zakatil mal aidon. Bahkan zakat mal, iya, lena aweki zakat fitrah cuma 10 kilo, 20 kilo.
seluruh meratakan kepada seluruh asnaf atau minimal diberikan kepada pergolongan tiga orang yang repot itu. Maka dalam zakat fitrah ini sampai ya berikan kepada satu orang pun ada yang bolehkan. Nah, itu zakat fitrah. Imam Royani menukil dari A'imah Salasah, maksudnya selain Imam Syafi'i dan juga yang lain, anau yajuzu tafu zakatil mal illa salasatin min ahli siyam, hanya diberikan kepada 3 orang saja dari orang yang berhak mendapat bagian. Wa nukil adi Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Khudaifah radhiyallahu anhum jawazu sarfi zakat ila sinfin wahidin, boleh kepada satu golongan saja. Qala Ibnu Hajar bi sarfil ubab qala aimatu salasa wa kasirun yajuzu sarfu zakat ila sasin wahidin, bahkan boleh zakat mal itu diberikan satu orang saja minal asnaf. Qala Ibnu Ujail al-Yamani salasu masaila fi zakat, ada 3 masail di dalam zakat. Yufta fiya ala khilafil madhab, difatwakan, jadi ada 3 masail, boleh seorang mufti berfatwa dengan fatwa di luar madhab. Yang pertama naqlu zakat. Jadi ala khilafil madhab itu maksudnya di luar madhab atau pakai periwayatan madhab yang lemah. Yang pertama memindah zakat ke kota lain. Yang kedua ada zakatin wahidin ila wahidin, memberikan zakatnya satu orang kepada satu orang. Atau memberikan zakat pada satu golongan saja. Wa idza qulna bil asrafil madhab wa yasite. Nanti masalah praktek yang dalam madhab itu harus diratakan 8, ini akan ada uraian panjang. Itu tadi khilafiyat yang masalah zakat fitrah juga zakat mal. Apakah harus diratakan semua? Apakah boleh diberikan kepada 3 orang dalam setiap golongan? Atau 3 orang, baik itu satu golongan atau beda golongan? Ataukah boleh hanya kepada satu orang? Itu tadi adalah khilafiyat. Dan ini juga ada di Fathul Mu'in, ada di I'anatul Talibin. Karena ini, kalau si muzaki harus berpegang pada madzhab Syafi'i, ini terlalu berat. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak sampai di sini aja itu. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Hmm.